Hari ini kami percaya Tuhan hadir memberkati setiap kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang berbeban berat dilepaskan, digantikan dengan sukacita yang luar biasa yang datangnya dari sorga. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami buka hati kami untuk kami menerima firman-Mu hari ini. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, shalom bagi kita semua. Salam sejahtera. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalau kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang selalu hadir di setiap hidup kita. Dan terbukti kalau kita ada hari ini, ya, semua oleh karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, kita langsung buka Alkitab dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Peringkop firman Tuhan, Maria dan Marta. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu pilihan yang terbaik, ya. Nah, kalau kita bicara tentang pilihan, maka kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan banyak pilihan, ya. Contoh saja kalau kita pergi ke mall, ya, maka apa yang terjadi di sana? Ada begitu banyak pilihan, dari harga yang murah sampai harga yang tinggi, tergantung kualitas barang tersebut. Ya, semakin baik kualitas daripada barang yang ada di mall tersebut, maka nilai belinya itu akan sangat mahal, ya. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana. Apakah mau pilih yang mahal, apakah mau pilih yang sedang, atau mau pilih yang sesuai dengan kemampuan kantong kita, ya. Kembali lagi kepada pilihan, ya. Dan sudah dikasih oleh Tuhan, dunia ini punya banyak pilihan, ya. Punya banyak hal yang ditawarkan di dalam seluruh kehidupan kita, ya. Dan saya mau sampaikan bahwa tidak ada hal yang ada di dunia ini itu akan memperbaiki hidup kita. Semua hal yang ditawarkan di dunia ini itu hanya bisa membuat orang bisa jatuh dalam dosa, menjauhkan diri dari Tuhan, dan banyak hal, saudara. Makanya jangan heran sekarang, ya, dengan berkembangnya teknologi, kita bukan berarti anti teknologi, kita bukan berarti tidak butuh teknologi, tetapi kalau salah memanfaatkannya, itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Haleluya. Ya. Ada banyak orang yang salah mempergunakan, ya, teknologi. Untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang tidak membangun, untuk hal-hal yang pada akhirnya, ya, membuat hidup mereka mengalami satu masalah yang mengerikan. Akibatnya ada begitu banyak orang yang berada di penjara. Akibatnya ada begitu banyak orang yang hidup di dalam dosa dan macam-macam hal, saudara. Oleh sebab itu, tergantung bagi kita mau pilih yang mana. Apakah mau pilih yang baik atau mau pilih yang jahat? Jadi cuma hanya dua saja, baik dan jahat.
ya. Setia dan tidak setia, neraka dan sorga. Kita mau pilih yang mana, saudara? Itu tergantung kepada kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya dulu punya pemikiran, punya kerinduan, punya angan-angan itu punya istri yang jago musik, ya. Punya istri yang fasih bahasa Inggris, ya. Punya istri yang suaranya jago, ya. Karena dengan demikian itu bisa mengimbangi karisma atau karunia yang ada di dalam diri saya. Itu dulu. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, satu waktu saya dipertemukan dengan orang yang memang betul seperti yang saya mau, ya. Tetapi ternyata Tuhan berkata bahwa bukan itu. Ini adalah keinginan daging, saudara. Sehingga hubungan itu tidak berlanjut dan selesai di tengah jalan. Tapi saudara, Tuhan punya rencana yang lain. Ya. Akhirnya saya dipertemukan dengan istri saya yang sekarang, haleluya. Pada waktu saya memandangnya, saya merasa damai di hati. Ya. Kenapa demikian? Karena bagi saya, ya, kalau udah ketemu dengan orang Tionghoa biasanya itu, ya apalagi kita pribumi, ya kan, ya tidak ada artinya tidak selevel lah dengan mereka. Tetapi ketika saya bertemu dengan dia, orangnya baik, dia ajak ngomong, ajak bicara dan lain sebagainya. Akhirnya saat itu juga pada waktu malamnya saya berdoa, Tuhan, kalau memang dia Tuhan kehendaki untuk menjadi istri saya, jadilah kehendak-Mu, amin. Saudara, saya udah gak pernah komunikasi lagi dengan mantan pacar saya ini karena memang udah lost kontak, ya. Handphone saya rusak, ya namanya juga dulu kan handphone masih handphone jadul gitu, ya. Jatuh sedikit udah langsung error, hilang dan tidak ada nomor lagi. Ternyata dia masih simpan nomor saya. Dan puji Tuhan nomor yang lama itu saya tidak buang, saudara. Jadi satu waktu dia inbox, "Salam Kak, apa kabar? Masih ingat saya enggak?" Loh, kamu siapa? Saya pikir. Karena memang enggak ada namanya di kontak handphone gitu kan. Siapa? Mariani. Mariani yang mana ya? Soalnya Mariani banyak saya kenal. Mariani yang di Batam. Oh, puji Tuhan. Jadi pada waktu dia bilang Mariani yang di Batam, saya ingat doa saya malam itu. Haleluya. Saya percaya Tuhan sedang buka jalan. Dan puji Tuhan, akhirnya mulai dari situ kita komunikasi, ya. Kita bangun komunikasi dengan baik, saling percaya. Dia di Batam, saya di Pontianak, saudara. Saya bilang, ya, kalau memang ini kehendak Tuhan, ayo kita berdoa bersama. Saya doa puasa, dia doa puasa di sini, tanya Tuhan apakah memang betul seperti yang Tuhan kehendaki, dan akhirnya Tuhan bicara bahwa itulah pasangan hidupmu. Dan luar biasa. Ya, saya sampaikan sama istri saya enggak pernah janjikan mau belikan pesawat, mau belikan hotel, enggak, karena memang saya enggak punya duit, saudara. Saya janjikan saya adalah hamba Tuhan, ya. Saya enggak punya tabungan, saya enggak punya rekening, ya. Dan kalau kamu siap hidup bersama-sama dengan saya, ya hidup apa adanya. Dan istri saya bilang, uang bisa dicari Kak, yang penting kita sama-sama. Kakak mau naik di pohon, mau kemana saja, mau di gunung, mau di apa, aku tetap setia mengikutimu. Wes, ini yang buat jantung saya berdebar, saudara. Haleluya. Dan akhirnya puji Tuhan, ya. Setahun kemudian kami komunikasi, ya. Lalu tahun 2011 Desember kami ketemu. Dia bersama dengan kokonya dari Batam ke Pontianak, itu pun kami hanya jalan tidak sampai 1 jam, saudara. Pergi makan bakso, lalu kemudian karena mereka akan langsung berangkat sorenya, itu pun pas hari Minggu, ya. Jadi cuma itu aja pertemuan kami. Saya hanya berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya nikah, Tuhan tanggung jawab uangnya.
biayanya karena saya nggak punya simpanan apapun, ya, nggak ada simpanan apapun. Dan puji Tuhan selama persiapan itu memang Tuhan itu luar biasa. Tuhan sediakan semua kebutuhan, ya. Jadi kami buat undangan sendiri. Saya nggak pernah cerita sama orang tua. Dia pun demikian. Jadi ceritanya ini luar biasa. Ini nekat dan apa ya, kalau seandainya waktu itu saya dibilang, waduh kami nggak setuju. Wah ini repot saudara. Karena persiapan sudah 50%, baru saya pergi melamar istri saya. Ya, jadi semuanya udah dipersiapkan, hotel, restoran, semuanya udah dipersiapkan. Ya. Baru pergi saya melamar istri saya. Ditakut-takutin sama kakak ipar saya, Daniel, papa itu galak orangnya. Abang-abang iparmu itu kalau melamar kami itu sampai terkencing-kencing katanya. Waduh, saya pikir, kok bisa begitu? Iya. Ya, saya bilang, kalau saya datang pasti ada sesuatu yang berbeda yang akan terjadi. Akhirnya pergi melamar. Sampai di sana, akhirnya malamnya saya ketemu dengan orang tua. Kami lalu kemudian bicara, bahwa saya akan melamar anaknya karena saya sayang sama dia, saya cinta sama dia, dan ini adalah kehendak Tuhan dan saya adalah hamba Tuhan. Saudara, mertua saya dengar hamba Tuhan, dia meneteskan air mata. Ya. Jadi lamaran saya berbeda dengan abang-abang ipar saya. Kalau mereka terkencing-kencing, mertua saya ini meneteskan air mata waktu saya melamar. Dia bilang, saya bersyukur karena doa saya dijawab oleh Tuhan. Loh, kaget saya. Kenapa Pak? Saya berdoa supaya anak saya ini itu dapat suaminya adalah hamba Tuhan. Wow, pilihan yang terbaik. Jadi betul, Tuhan atur sedemikian rupa. Dan mereka terkagum-kagum waktu saya melamar, kok mertua saya nangis saudara. Ternyata dia bersyukur karena apa yang dia doakan itu Tuhan jawab. Akhirnya menikah, disetujui menikah dan sampai hari ini. Jadi saudara ini dikasih oleh Tuhan. Kalau saya ngikut keinginan daging saya, ya, punya istri yang jago main musik, punya istri yang suaranya bagus, punya istri yang pintar, fasih dalam berbahasa Inggris, kemungkinan beda ceritanya. Haleluya. Ya, tapi saya dikirimkan oleh Tuhan istri yang, ya Bapak Ibu tahulah, dia pun masih belajar dalam melayani, dia pun masih belajar dalam menyampaikan firman Tuhan. Kadang masih salah-salah. Tetapi supportnya bagi saya untuk pelayanan itu luar biasa. Tidak pernah diragukan. Orang mungkin bilang A, B, dan C. Ya, itu biasa dalam hidup ini. Jadi kembali lagi ke pilihan kita. Apakah kita mau kecewa? Apakah kita mau sakit hati kalau diomongin orang? Ya, kembali lagi kepada pilihan. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita itu kadang melemahkan kita, tidak membangun. Ya. Bahkan dalam satu komunitas sendiri saudara, ya, terjadi gesekan-gesekan yang demikian. Tetapi kembali lagi, apakah kita memilih tersakiti, sakit hati, atau tidak? Ya. Tapi hari ini kita mau belajar. Ya. Ada satu kisah yang luar biasa, di mana Marta dan juga siapa? Maria. Ya. Nah, Marta dan Maria punya abang yang namanya siapa? Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Yesus dari apa? Kematian. Ya. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang kisah ini, sama kondisi Marta juga waktu itu bersungut-sungut, marah sama Yesus. Kenapa kok Yesus terlambat datang? Kenapa nggak tinggal aja di tempat ini supaya abang saya nggak sampai mati? Tetapi berbeda dengan Maria. Maria selalu dengar apa kata Yesus. Ya, dia memilih untuk mendengarkan setiap perkataan Yesus, setiap firman yang disampaikan oleh Yesus. Karena itu sangat penting saudara dikasih oleh Tuhan.
Untuk apa? Untuk membangun kehidupan rohaninya. Untuk apa? Supaya apa? Kemudian imannya bisa bertumbuh ketika dia dengar firman Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita baca di Lukas pasal 10 tadi ayat yang ke-38, ya. Dan seterusnya. Di situ dikatakan bahwa ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ya. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya. Nah, kadang-kadang saudara dikasih oleh Tuhan, ini terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Ya. Ada banyak orang kelihatan begitu sibuk, ya, dalam pelayanan. Kemana-mana sibuk, ya, pelayanan dan lain sebagainya. Tapi lupa mereka melayani Yesus secara pribadi. Sehingga kembali lagi sama seperti jemaat yang ada di Efesus. Mereka melayani pekerjaan Tuhan. Itu hanya sebatas rutinitas. Sebatas kegiatan agamawi semata. Ya. Lupa melayani Yesus secara pribadi. Lupa dengar apa kata Yesus. Sehingga dalam setiap pelayanan, di setiap apapun yang dikerjakan, itu berdasarkan dengan apa? Kekuatan kita, kemampuan kita, ide kita, sama seperti Marta. Dia begitu sibuk melayani, ya, sampai akhirnya dia mulai suruh Tuhan, suruh Yesus untuk kasih tahu dong sama saudara saya, bantu gua, bantu aku. Nah, banyak orang Kristen juga demikian ngatur Tuhan. Ya, waktu doanya nggak dijawab oleh Tuhan, udah mulai ngatur Tuhan. Loh, katanya Tuhan baik, begini-begini, kenapa sampai hari ini nggak dijawab-jawab? Mereka nggak sadar bahwa ternyata mereka sudah terlalu sibuk melakukan hal yang, apakah pelayanan tidak penting? Penting sekali. Tetapi kita harus ngerti prioritas hidup kita itu apa. Maria mengerti betul tentang prioritas. Ya. Saya tidak melarang saudara untuk bekerja dan melayani dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mengerti prioritas hidup kita. Ya. Makanya Alkitab bilang doa dan bekerja itu jalan bersama. Ya. Bekerja dan melayani Tuhan secara pribadi itu harus jalan bersama. Jadi tidak pincang saudara. Ya. Banyak orang begitu bersemangat melayani, ya, pelayanan di mana-mana, tetapi lupa membangun hubungannya secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga lama-lama terasa kering, ya, tidak ada rasanya lagi dalam pelayanan. Ya. Pada akhirnya saudara dikasih oleh Tuhan, meninggalkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kami beberapa orang melayani satu keluarga. Nah, bapak ini sudah 6 bulan sakit karena disantet. Ya. Lalu akhirnya kami datang ke sana, ya. Kami sampaikan firman Tuhan, lalu kemudian doakan. Saudara, bapak itu saat itu juga dilepaskan dari yang namanya santet. Mengalami penyakit yang sama, itu bapak yang ada di Batam ini dengan adiknya yang ada di Bali. Jadi penyakitnya sama, karena memang itu kiriman atau santet dari dukun, ya. Jadi penyakitnya sama. Setiap kali mulai maghrib udah terasa sakit separuh badan sampai ke tangan-tangannya. Saudara, waktu kami doakan, dia katakan ada sesuatu yang keluar dari tangannya. Waktu saya pegang tangannya itu panas sekali, saudara. Waktu saya doakan, ya, dia rasakan ada sesuatu yang keluar, ya, mengalir dari tangannya ini. Harusnya hari ini mereka datang beribadah,
Tapi mungkin ada halangan dan lain sebagainya. Berharap di minggu-minggu berikutnya bisa hadir untuk menyaksikan bagaimana karya Tuhan dalam hidupnya. Ya. Dia bercerita bahwa dia punya banyak teman yang dia lihat begitu tekun beribadah, begitu tekun ke gereja. Tapi setelah mengalami masalah, mereka down. Mereka tinggalkan Tuhan. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena ibadah itu hanya sebuah rutinitas. Ibadah itu bukan dijadikan sebuah gaya hidup. Sehingga ketika masalah datang, ujian datang, ya, dan seolah-olah tidak melihat jawaban dari setiap doa itu, akhirnya mereka mulai kecewa. Ya. Dan ada satu bapak, dia bilang, hidup kamu di dalam Tuhan tapi kok begini-begini aja, rumahnya kecil, usahanya gitu-gitu aja. Ya, lihat saya dong, saya nggak ke gereja lagi tapi usaha saya di mana-mana, banyak duit. Dia hanya tersenyum. Dia sampaikan bahwa Pak, satu kali Bapak harus ingat Yesus, karena hanya Dia Allah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Saya lihat Bapak ini punya pengalaman yang sangat banyak ya, karena pergaulannya luas ya. Jadi luar biasa saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak hanya sibuk melayani ya dan lain sebagainya, tetapi harus diimbangi juga dengan apa? Hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Supaya kita dengar apa yang Yesus mau sampaikan, apa yang mau jadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita dengar dan kita bisa melakukan segala sesuatu itu berdasarkan isi hati Tuhan. Ya. Jadi Marta merasa bahwa dia hebat, merasa dia luar biasa. Dia mau nunjukin ke Yesus bahwa gua ini loh begitu cakap, begitu lincah dalam melayani, mengerjakan banyak hal. Tapi akhirnya saudara, yang gak enak adalah dia mulai atur Tuhan. Dia mulai bersungut-sungut. Ya. Kenapa? Karena dia udah rasa capek. Ya. Nah ini gambaran daripada orang yang mengandalkan kekuatannya. Makanya Yeremia katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi mari Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita harus pastikan pilihan kita adalah yang terbaik. Ya, pilihan kita adalah siapa? Yesus. Pilihan kita adalah sorga. Jangan sampai terkecoh dengan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sementara, hal-hal yang tidak memiliki dampak yang baik untuk kehidupan kita. Karena pada akhirnya setiap pilihan itu akan diperhadapkan dengan konsekuensi yang akan kita alami. Kalau kita salah pilihan hari ini, itu akan berakibat kepada kehidupan kita selanjutnya. Haleluya. Makanya tetapkan pilihan kita hari ini. Haleluya. Karena kalau salah memilih, maka itu juga yang akan kita alami di kemudian hari. Nah, kita lihat ayat yang lainnya saudara. Di dalam Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24 ayat 15, di situ dikatakan bahwa tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi Yosua menyampaikan satu pilihan yang luar biasa. Silakan kalau kalian mau beribadah kepada Allahnya orang Amori, silakan. Tetapi kami, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini pilihan yang luar biasa. Ya. Di tengah-tengah banyaknya kesulitan yang terjadi saat itu. Ya, kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya.
suka bersungut, suka memberontak, tidak puas dan banyak hal. Tentunya Yosua sebagai seorang pemimpin mengalami satu masa di mana kok begini ya, sangat sulit sekali diatur, sangat sulit sekali diarahkan. Sehingga dia memberikan satu pilihan. Silakan kalau kalian mau beribadah kepada Allahnya orang Amori, ya silakan. Ya, tetapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar rutinitas. Pas gua lagi suka, gua datang ke gereja. Pas lagi gua nggak mau, ya sudah di rumah aja. Nah seperti itu saudara. Karena ibadah itu Alkitab katakan mengandung janji untuk hari ini dan masa yang akan datang. Ibadah merupakan latihan bagi kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya. Makanya Alkitab katakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Ya. Jadi ibadah ini merupakan sebuah latihan yang pada akhirnya ini yang akan terjadi di sorga. Di sorga itu hanya semuanya menyembah Tuhan. Berseru kudus, kudus engkau Allah. Ya. Nah kalau kita tidak terbiasa menyembah Tuhan, ya, bagaimana kita bisa menyembah di sorga? Haleluya. Makanya sekali lagi ibadah itu adalah latihan. Kita bernyanyi artinya kita melatih diri kita untuk memuji Tuhan. Ya, pada waktu kita menyembah artinya kita melatih diri kita untuk menyembah. Ya. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan hari ini itu akan kita lakukan di kemudian hari setelah kedatangan Yesus Kristus. Lalu kita lihat di dalam kitab Wahyu, di sana diceritakan bahwa orang-orang kudus itu berseru. Mereka menyembah, tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang di sana saudara. Semuanya sama. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tersungkur di hadapan Allah yang adalah raja di atas segala raja dan berseru kudus, kudus dan kuduslah Tuhan. Ini pekerjaan kita di sorga nanti. Nah kalau di dunia ini kita tidak terlatih dalam beribadah, ya ini akan mengalami kesulitan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Makanya Yosua menegaskan ya kepada bangsa Israel pada saat itu, silakan kalian pilih. Kalau kamu mau pilih Allahnya orang Amori itu yang tidak hidup, ya, yang mati dan tidak bisa melakukan apapun, monggo. Ya, tapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ini juga yang menjadi pilihan kita. Amin. Haleluya. Karena di dalam ibadah kita dikuatkan. Di dalam ibadah kita terus mengalami siraman-siraman rohani. Baik itu melalui firman Tuhan, melalui pujian kita dikuatkan, melalui penyembahan kita mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa ketika hadirat Tuhan turun, ya maka semua orang mengalami sukacita. Ada satu kelegaan, bebannya dilepaskan, sakitnya disembuhkan dan mengalami sukacita yang luar biasa. Jadi waktu kita datang ke ibadah, fokus kita adalah siapa tuh? Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab katakan dalam Ibrani bahwa baiklah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, jadi fokus kita adalah kepada Tuhan pada waktu kita beribadah. Ya. Tidak fokus ke hal-hal yang lain. Ya. Jadi saya percaya bahwa pilihan yang demikian juga, pilihan yang diambil oleh Yosua, ini juga merupakan pilihan kita. Jadi yang pertama contohnya Maria telah mendengar suara Tuhan, ya. Dia dengar apa yang Yesus katakan, dia bangun hubungan secara pribadi dengan Yesus, ya. Lalu yang kedua, contoh yang kedua adalah Yosua bagaimana dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca kisah-kisah banyak sekali dalam Alkitab Saudara. Ya, Sadrak, Mesak dan Abednego ketika disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, dia berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak bisa menyelamatkan kami, dengar Tuanku Raja, kami tidak akan pernah menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Raja. Jadi dari pilihan ini, akhirnya mereka mengalami konsekuensi dari pilihan itu. Apa yang terjadi? Mereka dibuang ke perapian
saudara. Ya. Tetapi apa yang terjadi di perapian itu? Ternyata yang tadinya hanya 3 orang, rupanya di dalam perapian itu ketambahan 1 orang. Siapakah dia? Dia adalah malaikat Tuhan, ya, yang Tuhan kirimkan untuk menolong mereka. Sehingga sehelai rambut pun itu tidak jatuh bahkan terbakar oleh api yang begitu dahsyat. Ya. Jadi sekali lagi pilihan selalu ya diperhadapkan dengan konsekuensi. Ya. Ada konsekuensi yang akan kita alami, akan kita hadapi, akan kita terima ketika kita membuat sebuah pilihan. Tetapi ingat, ketika pilihan kita adalah pilihan yang terbaik, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Haleluya. Bukan berarti tidak ada problem, bukan berarti tidak ada masalah. Tapi selalu ada jalan keluar. Kenapa? Karena Yesus bersama dengan kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ya. Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah apa? Allah selama-lamanya. Ya. Jadi sekalipun rasanya daging ini habis, makanya dalam kitab Korintus dikatakan bahwa manusia lahiriah itu semakin merosot, tetapi manusia batinia kita itu dibaharui dari hari ke hari. Pada waktu kita memilih untuk hidup bersama dengan Yesus, pada waktu kita memilih hidup bersama-sama dengan Dia, ya, maka hal-hal yang tidak berkenan hari lepas hari itu dikikis, saudara. Hari lepas hari itu diperbaiki, ya, dan itu sakit. Ya. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa manusia lahiriah itu semakin merosot, tetapi manusia batinianya, manusia rohaninya itu yang dibaharui dari hari ke hari. Supaya apa? Supaya kuat. Supaya apa? Supaya mengalami pertumbuhan. Supaya apa? Supaya hidup berkenan kepada Allah. Haleluya. Makanya sama seperti Daud. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah siapa? Allah selama-lamanya. Tidak ada pilihan yang lain. Pilihan Daud hanya satu, yaitu Tuhan. Dia raja yang berhasil, dia raja yang sukses, dia raja yang dikenal, dia raja yang sangat dihormati. Tetapi ternyata yang membuat dia kagum akan semua itu karena dia memilih yang terbaik, yaitu siapa? Tuhan yang mempercayakan dia untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia saat itu, Adam dan Hawa. Ya. Tetapi di tengah-tengah kebebasan itu, Allah memberikan rambu-rambu di sana supaya apa? Supaya mereka enggak kebablasan, saudara. Nah, kita kalau lihat dalam Kejadian pasalnya yang kedua, Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Dengan apa? Dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan kasih kebebasan kepada manusia saat itu. Ya. Tuhan kasih hak bebas kepada manusia untuk memakan semua buah pohon yang ada di taman itu. Tetapi ada satu rambu yang Tuhan sampaikan. Ada satu hal yang harus diwaspadai oleh mereka, bahwa ternyata di dalam taman yang sama, ya, di tengah-tengah pohon yang banyak buahnya, ada satu pohon yang apa? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan melarang jangan sentuh, jangan makan itu. Karena pada waktu engkau makan, pada waktu engkau mengambilnya dan kemudian memakannya, maka engkau akan mati. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, ternyata mereka tertipu oleh tipuan daripada si iblis. Dan akhirnya mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu.
Nah, kembali lagi kepada pilihan. Mereka lebih memilih apa yang dikatakan oleh si ular, si iblis, ketimbang mendengarkan perintah daripada Tuhan. Akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Mereka jatuh di dalam dosa, ya. Dan ketika mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak mengizinkan mereka lagi tinggal di taman itu. Sehingga Tuhan menyuruh mereka keluar dari taman itu. Dan taman itu dijagai oleh malaikat yang luar biasa. Ya. Jadi ini akibat daripada salah pilih, saudara. Ya. Mereka lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh iblis ketimbang perintah Tuhan. Makanya kembali lagi ya kepada pilihan kita. Haleluya. Kalau kita rindu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka pilihannya adalah belajar firman Tuhan, ya, berdoa, belajar menyembah, belajar memuji Tuhan. Sehingga kehidupan rohani kita terus bertumbuh dari hari ke hari. Jadi sekali lagi setiap pilihan akan diperhadapkan dengan konsekuensi. Kalau kita pilih yang terbaik, kita pilih sesuatu yang baik, yang luar biasa, maka itu akan berdampak untuk kehidupan kita selanjutnya. Amin. Ya, mari kita belajar kepada kisah di mana Maria dia memilih yang terbaik, ya, dan tidak pernah bisa diambil oleh siapapun juga. Hanya dia yang bisa menikmati, hanya dia yang bisa merasakan bagaimana dampak daripada pilihan yang dia perbuat, ya, untuk kehidupannya dan masa hidupnya yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.